Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak main-main dalam memberantas judi online sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Jenderal Sigit bahkan memerintahkan Kadif Propam Mabes Polri untuk menindak anggota yang kedapatan bermain judi online. Polri ditunjuk menjadi leading sektor terkait dengan masalah penanganan judi online di mana beberapa waktu ini kami terus melakukan upaya untuk memerantas judi online ini dengan seoptimal mungkin, karena kita memahami bahwa para pelaku judi online ini selalu merubah strateginya, yang tadinya ada di dalam negeri sekarang bergeser ke luar negeri, katanya di Jakarta, Jumat, 8 November 2024. Menurutnya, bandar judi online yang tadinya menggunakan alat bayar dengan menggunakan rekening, saat ini terus bergeser menggunakan portal yang lebih canggih, payment gateway, dan kekinian sudah bergeser menggunakan kripto. Hal ini menjadi tantangan baru meningkatkan kualitas SDM sehingga apa yang menjadi tugas memberantas perjudian online betul-betul bisa dilaksanakan. Di sisi lain, mulai dari hal-hal yang bersifat preemptif tentunya kita laksanakan, preventif juga laksanakan. Saya selalu minta kepada PPATK, tolong anggota kita yang ikut terlibat menjadi pemain judi online, berikan datanya kepada saya untuk kita berikan perbaikan, ucap Kapolri, dan saya kira data tersebut sudah saya berikan kepada Kadif Propam. Tolong untuk dilakukan perbaikan agar kemudian anggota kita juga kemudian sadar, sambungnya. Terkait yang terlibat dengan konsorsium atau para pelaku judi online kalau memang dia terlihat melindungi, Kapolri minta untuk diproses. Jadi itu bagian dari perbaikan kita di dalam. Tentunya kita harus berani, tegas, dan saya kira ini adalah bagian dari upaya kita untuk menyelamatkan bangsa kita, uang yang keluar, dan kemudian banyak masalah sosial yang muncul karena masalah judi online, paparnya. Kapolri juga sudah mengetahui bandar judi online menggeser deposit dari yang tadinya tarifnya Rp100.000 ke atas, sekarang diturunkan ke Rp10.000, ini kemudian membuat anak-anak remaja bangsa pun ikut terdampak. Jadi ini tentunya menjadi perhatian kita, tuntasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Anda masih menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Polda Metro Jaya masih memburu satu orang buron terkait kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang melindungi situs judi online pada Senin 11 November. Sosok buron tersebut berinisial A dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Adi Arisyam Indradi mengatakan, hingga Sabtu 10 November, pihaknya telah menangkap dua tersangka berinisial MN dan DM. MN merupakan tersangka yang sebelumnya diumumkan oleh AD sebagai salah satu buron yang masuk dalam DPO. Sementara DM merupakan tersangka baru. Berdasarkan hasil pengembangan, usai MN ditangkap, Subdit Jatandraus di Treskrimum Polda Metro Jaya. MN berperan sebagai penghubung antara bandar judol dengan para pelaku atau tersangka lainnya. Ia juga menyetorkan uang dan daftar situs judol untuk dijaga agar tidak diblokir. Sedangkan DM berperan sebagai orang yang membantu kejahatan MN. Dia menampung uang dari hasil tindak pidana. Secara terpisah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan perputaran uang terkait judi online hingga triwulan 3 tahun 2024 mencapai 283 triliun rupiah. Ratusan triliun tersebut didapatkan Polri dari hasil pengungkapan kasus judi online sejak 2020 hingga 2024. Sejauh ini pihaknya sudah mengamankan sebanyak 9.096 tersangka, 5.991 rekening, dan juga mematikan 68.108 situs judi online. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI pada hari Senin,
Kapolri juga mengungkapkan berbagai macam modus judi online. Pemasaran judi online memanfaatkan influencer hingga situs-situs pemerintah. Kemudian terkait alat pembayaran yang tadinya menggunakan rekening, saat ini pun sudah bergeser menggunakan payment gateway, kris, dan e-wallet. Dan juga saat ini pun merambah ke kripto. Bahwa kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur, sama dengan saya Pak. Oleh karena itu, ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan masalah judi online ini, dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti, berikan pembinaan-pembinaan, mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Saya kira itu komitmen kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita masuk ke judi online, kami perlu sampaikan di sini, meskipun dalam pernyataan pers sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa arahan kami dari Presiden secara konsisten dan berulang kali memang fokusnya kepada judi online. Dari pertama saya dipanggil, kedua kali, ketiga kali, beliau mengulang arahan terhadap judi online. Saya bertemu dengan Kapolri beberapa kali, beliau juga menyampaikan arahan kepada Kapolri, salah satu yang utama juga judi online. Karena itu ketegasan di level Presiden ini memudahkan kami kerja di bawah Bapak Ibu. Dengan Kapolri kami langsung ada pertemuan beberapa kali. Memang sebelum kejadian juga sudah ada pertemuan sebelumnya. Pada dasarnya kami tidak tahu persis, yang ada adalah komitmen bersama dari awal. Jadi ketika hari itu juga kami sama kagetnya, meskipun juga dengan Kapolri sudah ada pembicaraan awal. Tapi pada dasarnya ini kita lakukan bersama-sama, dan tentu doa, dukungan dari jutaan masyarakat menjadi modal utama. Waktu Presiden menyampaikan arahan pertama kali, ya deg-degan sih ada sih Bapak Ibu. Waktu itu kan belum dapat dukungan sebegitu besar. Jadi waktu disampaikan arahan pertama, saya juga tidak tahu apakah ini akan didukung secara luas atau tidak. Tapi alhamdulillah didukung. Jadi setelah kejadian pun kami sudah menghadap Presiden, beliau terus mendukung, dan hari ini digenapkan oleh dukungan para wakil rakyat di Komisi 1. Saya rasa ini menjadi kekuatan kita bersama. Bapak Ibu, untuk dipahami, Kemkomdigi adalah pintu masuk. Dan kalau ini untuk kebaikan bangsa dan negara, kami rela jadi pintu masuk. Namun demikian, sebagaimana Bapak Ibu sampaikan tadi, ini tidak berhenti di Kemkomdigi. Artinya kami sudah punya kerjasama memang dengan PSE, dengan OJK, perbankan. Tracking sebetulnya tidak hanya bisa dilakukan di Kemkomdigi. Ini tanpa niat untuk menunjuk pihak lain, tapi artinya kalau kami sudah mulai dari kami ingin ini selesai, maka kita ingin juga ekosistem yang lain juga mendukung. Transaksi itu bisa kelihatan Bapak Ibu. Jadi kami juga berharap OJK, perbankan, itu juga melihat tren transaksi judi online berbeda dengan yang biasanya.
Ini bukan ekspertis kami, tapi kami yakin perbankan dan OJK serta PPATK bisa memantau. Kemudian PSE. Beberapa yang besar-besar seperti kami sebutkan saja karena toh sudah banyak diketahui publik juga. Meta, Google, YouTube, Twitter, Telegram, TikTok, App Store, Line, Snack Video dan lain-lain, semua sama-sama perlu kerjasamanya. Kita nggak bisa hanya men-take down tanpa didukung juga oleh pintu-pintu masuk ini. Kami sudah punya kerjasama, mungkin dalam waktu dekat kami akan panggil kembali teman-teman dari PSE itu yang pada dasarnya kita hormati, kita dukung karena banyak sekali juga mencerdaskan masyarakat melalui informasi-informasinya. Namun demikian kita akan minta komitmennya juga untuk juga menjaga ruang-ruang digital agar bersih dari konten negatif termasuk judi online. Bapak Ibu, betul sekali tadi ada yang menyebut pinjaman online. Ini biasanya satu siklus memang. Ketika bermain judi, uang habis, pinjol. Kemudian begitu seterusnya. Sehingga tadi ada temuan-temuan, mohon maaf, perceraian, istri membunuh suami atau membunuh keluarga, bunuh diri dan lain-lain. Itu sebetulnya kalau catatan kematiannya dituliskan apakah ini judi online atau tidak itu akan banyak sekali. Cuman kan kalau yang bunuh diri nggak mungkin ditulis bunuh diri karena apa. Tapi angkanya memang memprihatinkan Bapak Ibu. Karena itu Presiden menaruh perhatian besar terhadap judi online ini karena sekali lagi loss-nya bukan hanya yang tangible atau yang terukur, tapi juga intangible loss, begitu. Kemudian saya sepakat tadi Bapak Ibu yang menyampaikan literasi kemudian menjadi penting. Kami memahami bahwa Kemkomdigi perlu mengupgrade sistem, mengaudit sistem secara teknologi dan SDM. Namun kami juga perlu menyampaikan bahwa diperbaiki pun nanti tetap literasi menjadi penting karena tadi Pak Rizky kalau nggak salah yang menyampaikan selama ada demand maka akan terus hidup. Kami berusaha lebih baik dari penjahat, tadi ada yang menyampaikan lebih pintar dari mereka, tapi Bapak Ibu mengetahui bahwa di dunia pun memang kadang-kadang penjahatnya lebih pintar daripada pemerintahnya, bahkan di sebagian kasus seperti itu. Maka literasi menjadi penting. Sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu sebagai wakil rakyat di Komisi 1 bersama-sama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, semuanya harus bersama-sama untuk memerangi judi online ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nanti akan secara khusus akan disampaikan rilis resmi pada saat sudah lengkap oleh Polda Metro. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga menangkap dan mendalami influencer, mungkin ini juga menimbulkan protes, kenapa kok diamankan Gunawan Sabdor. Dari Gunawan Sabdor ini kita kembangkan, kita menangkap 2 tersangka selaku pelaku marketing pemberi gift kepada influencer tersebut. Sementara Gunawan Sabdor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi. Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka. Kemudian terkait dengan tindak pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak main-main dalam memberantas judi online sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Jenderal Sigit bahkan memerintahkan Kadif Propam Mabes Polri untuk menindak anggota yang kedapatan bermain judi online.
Polri ditunjuk menjadi leading sektor terkait dengan masalah penanganan judi online di mana beberapa waktu ini kami terus melakukan upaya untuk memerantas judi online ini dengan seoptimal mungkin, karena kita memahami bahwa para pelaku judi online ini selalu merubah strateginya, yang tadinya ada di dalam negeri sekarang bergeser ke luar negeri, katanya di Jakarta, Jumat, 8 November 2024. Menurutnya, bandar judi online yang tadinya menggunakan alat bayar dengan menggunakan rekening, saat ini terus bergeser menggunakan portal yang lebih canggih, payment gateway, dan kekinian sudah bergeser menggunakan kripto. Hal ini menjadi tantangan baru meningkatkan kualitas SDM sehingga apa yang menjadi tugas memberantas perjudian online betul-betul bisa dilaksanakan. Di sisi lain, mulai dari hal-hal yang bersifat preemptif tentunya kita laksanakan, preventif juga laksanakan. Saya selalu minta kepada PPATK, tolong anggota kita yang ikut terlibat menjadi pemain judi online, berikan datanya kepada saya untuk kita berikan perbaikan, ucap Kapolri, dan saya kira data tersebut sudah saya berikan kepada Kadif Propam. Tolong untuk dilakukan perbaikan agar kemudian anggota kita juga kemudian sadar, sambungnya. Terkait yang terlibat dengan konsorsium atau para pelaku judi online kalau memang dia terlihat melindungi, Kapolri minta untuk diproses. Jadi itu bagian dari perbaikan kita di dalam. Tentunya kita harus berani, tegas, dan saya kira ini adalah bagian dari upaya kita untuk menyelamatkan bangsa kita, uang yang keluar, dan kemudian banyak masalah sosial yang muncul karena masalah judi online, paparnya. Kapolri juga sudah mengetahui bandar judi online menggeser deposit dari yang tadinya tarifnya Rp100.000 ke atas, sekarang diturunkan ke Rp10.000, ini kemudian membuat anak-anak remaja bangsa pun ikut terdampak. Jadi ini tentunya menjadi perhatian kita, tuntasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Anda masih menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Polda Metro Jaya masih memburu satu orang buron terkait kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang melindungi situs judi online pada Senin 11 November. Sosok buron tersebut berinisial A dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Adi Arisyam Indradi mengatakan, hingga Sabtu 10 November, pihaknya telah menangkap dua tersangka berinisial MN dan DM. MN merupakan tersangka yang sebelumnya diumumkan oleh AD sebagai salah satu buron yang masuk dalam DPO. Sementara DM merupakan tersangka baru. Berdasarkan hasil pengembangan, usai MN ditangkap, Subdit Jatandraus Ditreskrimum Polda Metro Jaya. MN berperan sebagai penghubung antara bandar judol dengan para pelaku atau tersangka lainnya. Ia juga menyetorkan uang dan daftar situs judol untuk dijaga agar tidak diblokir. Sedangkan DM berperan sebagai orang yang membantu kejahatan MN. Dia menampung uang dari hasil tindak pidana. Secara terpisah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan perputaran uang terkait judi online hingga triwulan 3 tahun 2024 mencapai Rp283 triliun. Ratusan triliun tersebut didapatkan Polri dari hasil pengungkapan kasus judi online sejak 2020 hingga 2024. Sejauh ini pihaknya sudah mengamankan sebanyak 9.096 tersangka, 5.991 rekening, dan juga mematikan 68.108 situs judi online. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI pada hari Senin, Kapolri juga mengungkapkan berbagai macam modus judi online. Pemasaran judi online memanfaatkan influencer hingga situs-situs pemerintah. Kemudian terkait alat pembayaran,
yang tadinya menggunakan rekening, saat ini pun sudah bergeser menggunakan payment gateway, Kris, dan e-wallet. Dan juga saat ini pun merambah ke kripto. Bahwa kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur, sama dengan saya Pak. Oleh karena itu, ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan masalah judi online ini, dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti, berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Saya kira itu komitmen kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita masuk ke judi online, kami perlu sampaikan di sini, meskipun dalam pernyataan pers sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa arahan kami dari Presiden secara konsisten dan berulang kali memang fokusnya kepada judi online. Dari pertama saya dipanggil, kedua kali, ketiga kali, beliau mengulang arahan terhadap judi online. Saya bertemu dengan Kapolri beberapa kali, beliau juga menyampaikan arahan kepada Kapolri, salah satu yang utama juga judi online. Karena itu ketegasan di level Presiden ini memudahkan kami kerja di bawah Bapak Ibu. Dengan Kapolri kami langsung ada pertemuan beberapa kali. Memang sebelum kejadian juga sudah ada pertemuan sebelumnya. Pada dasarnya kami tidak tahu persis. Yang ada adalah komitmen bersama dari awal. Jadi ketika hari itu juga kami sama kagetnya, meskipun juga dengan Kapolri sudah ada pembicaraan awal. Tapi pada dasarnya ini kita lakukan bersama-sama, dan tentu doa, dukungan dari jutaan masyarakat menjadi modal utama. Waktu Presiden menyampaikan arahan pertama kali, ya deg-degan sih ada sih Bapak Ibu. Waktu itu kan belum dapat dukungan sebegitu besar. Jadi waktu disampaikan arahan pertama, saya juga tidak tahu apakah ini akan didukung secara luas atau tidak. Tapi alhamdulillah didukung. Jadi setelah kejadian pun kami sudah menghadap Presiden, beliau terus mendukung, dan hari ini digenapkan oleh dukungan para wakil rakyat di Komisi 1. Saya rasa ini menjadi kekuatan kita bersama. Bapak Ibu, untuk dipahami, Kemkomdigi adalah pintu masuk. Dan kalau ini untuk kebaikan bangsa dan negara, kami rela jadi pintu masuk. Namun demikian, sebagaimana Bapak Ibu sampaikan tadi, ini tidak berhenti di Kemkomdigi. Artinya kami sudah punya kerjasama memang dengan PSE, dengan OJK, perbankan. Tracking sebetulnya tidak hanya bisa dilakukan di Kemkomdigi. Ini tanpa niat untuk menunjuk pihak lain, tapi artinya kalau kami sudah mulai dari kami ingin ini selesai, maka kita ingin juga ekosistem yang lain juga mendukung. Transaksi itu bisa kelihatan Bapak Ibu. Jadi kami juga berharap OJK, perbankan, itu juga melihat tren transaksi judi online berbeda dengan yang biasanya. Ini bukan ekspertis kami, tapi kami yakin perbankan dan OJK serta PPATK bisa memantau. Kemudian PSE. Beberapa yang besar-besar seperti kami sebutkan saja karena toh sudah
sudah banyak diketahui publik juga. Meta, Google, YouTube, Twitter, Telegram, TikTok, App Store, Line, Snack Video, dan lain-lain, semua sama-sama perlu kerjasamanya. Kita nggak bisa hanya men-take down tanpa didukung juga oleh pintu-pintu masuk ini. Kami sudah punya kerjasama, mungkin dalam waktu dekat kami akan panggil kembali teman-teman dari PSE itu yang pada dasarnya kita hormati, kita dukung karena banyak sekali juga mencerdaskan masyarakat melalui informasi-informasinya. Namun demikian kita akan minta komitmennya juga untuk juga menjaga ruang-ruang digital agar bersih dari konten negatif termasuk judi online. Bapak Ibu, betul sekali tadi ada yang menyebut pinjaman online. Ini biasanya satu siklus memang. Ketika bermain judi, uang habis, pinjol. Kemudian begitu seterusnya. Sehingga tadi ada temuan-temuan, mohon maaf, perceraian, istri membunuh suami atau membunuh keluarga, bunuh diri, dan lain-lain. Itu sebetulnya kalau catatan kematiannya dituliskan apakah ini judi online atau tidak, itu akan banyak sekali. Cuman kan kalau yang bunuh diri nggak mungkin ditulis bunuh diri karena apa, tapi angkanya memang memprihatinkan Bapak Ibu. Karena itu Presiden menaruh perhatian besar terhadap judi online ini, karena sekali lagi loss-nya bukan hanya yang tangible atau yang terukur, tapi juga intangible loss, begitu. Kemudian saya sepakat tadi Bapak Ibu yang menyampaikan literasi kemudian menjadi penting. Kami memahami bahwa Kemkomdigi perlu mengupgrade sistem, mengaudit sistem secara teknologi dan SDM. Namun kami juga perlu menyampaikan bahwa diperbaiki pun nanti tetap literasi menjadi penting, karena tadi Pak Rizky kalau nggak salah yang menyampaikan selama ada demand maka akan terus hidup. Kami berusaha lebih baik dari penjahat, tadi ada yang menyampaikan lebih pintar dari mereka, tapi Bapak Ibu mengetahui bahwa di dunia pun memang kadang-kadang penjahatnya lebih pintar daripada pemerintahnya, bahkan di sebagian kasus seperti itu. Maka literasi menjadi penting. Sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu sebagai wakil rakyat di Komisi 1 bersama-sama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, semuanya harus bersama-sama untuk memerangi judi online ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nanti secara khusus akan disampaikan rilis resmi pada saat sudah lengkap oleh Polda Metro. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga menangkap dan mendalami influencer, mungkin ini juga menimbulkan protes, kenapa kok diamankan Gunawan Sabdor. Dari Gunawan Sabdor ini kita kembangkan, kita menangkap 2 tersangka selaku pelaku marketing pemberi gift kepada influencer tersebut. Sementara Gunawan Sabdor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi. Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka. Kemudian terkait dengan tindak pidana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak main-main dalam memberantas judi online sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Jenderal Sigit bahkan memerintahkan Kadif Propam Mabes Polri untuk menindak anggota yang kedapatan bermain judi online. Polri ditunjuk menjadi leading sektor terkait dengan masalah penanganan judi online di mana beberapa waktu ini kami terus melakukan upaya untuk memerantas judi online ini dengan seoptimal mungkin, karena kita memahami bahwa para pelaku judi online
Ini selalu merubah strateginya, yang tadinya ada di dalam negeri sekarang bergeser ke luar negeri, katanya di Jakarta, Jumat, 8 November 2024. Menurutnya, bandar judi online yang tadinya menggunakan alat bayar dengan menggunakan rekening, saat ini terus bergeser menggunakan portal yang lebih canggih, payment gateway, dan kekinian sudah bergeser menggunakan kripto. Hal ini menjadi tantangan baru meningkatkan kualitas SDM sehingga apa yang menjadi tugas memberantas perjudian online betul-betul bisa dilaksanakan. Di sisi lain, mulai dari hal-hal yang bersifat preemptif tentunya kita laksanakan, preventif juga laksanakan. Saya selalu minta kepada PPATK, tolong anggota kita yang ikut terlibat menjadi pemain judi online, berikan datanya kepada saya untuk kita berikan perbaikan, ucap Kapolri, dan saya kira data tersebut sudah saya berikan kepada Kadif Propam. Tolong untuk dilakukan perbaikan agar kemudian anggota kita juga kemudian sadar, sambungnya. Terkait yang terlibat dengan konsorsium atau para pelaku judi online kalau memang dia terlihat melindungi, Kapolri minta untuk diproses. Jadi itu bagian dari perbaikan kita di dalam. Tentunya kita harus berani, tegas, dan saya kira ini adalah bagian dari upaya kita untuk menyelamatkan bangsa kita, uang yang keluar, dan kemudian banyak masalah sosial yang muncul karena masalah judi online, paparnya. Kapolri juga sudah mengetahui bandar judi online menggeser deposit dari yang tadinya tarifnya Rp100.000 ke atas, sekarang diturunkan ke Rp10.000, ini kemudian membuat anak-anak remaja bangsa pun ikut terdampak. Jadi ini tentunya menjadi perhatian kita, tuntasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Anda masih menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Polda Metro Jaya masih memburu satu orang buron terkait kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang melindungi situs judi online pada Senin 11 November. Sosok buron tersebut berinisial A dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Adi Arisyam Indradi mengatakan, hingga Sabtu 10 November, pihaknya telah menangkap dua tersangka berinisial MN dan DM. MN merupakan tersangka yang sebelumnya diumumkan oleh AD sebagai salah satu buron yang masuk dalam DPO. Sementara DM merupakan tersangka baru. Berdasarkan hasil pengembangan, usai MN ditangkap, Subdit Jatandras di Treskrimum Polda Metro Jaya. MN berperan sebagai penghubung antara bandar judol dengan para pelaku atau tersangka lainnya. Ia juga menyetorkan uang dan daftar situs judol untuk dijaga agar tidak diblokir. Sedangkan DM berperan sebagai orang yang membantu kejahatan MN. Dia menampung uang dari hasil tindak pidana. Secara terpisah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan perputaran uang terkait judi online hingga triwulan 3 tahun 2024 mencapai 283 triliun rupiah. Ratusan triliun tersebut didapatkan Polri dari hasil pengungkapan kasus judi online sejak 2020 hingga 2024. Sejauh ini pihaknya sudah mengamankan sebanyak 9.096 tersangka, 5.991 rekening, dan juga mematikan 68.108 situs judi online. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI pada hari Senin, Kapolri juga mengungkapkan berbagai macam modus judi online. Pemasaran judi online memanfaatkan influencer hingga situs-situs pemerintah. Kemudian terkait alat pembayaran yang tadinya menggunakan rekening, saat ini pun sudah bergeser menggunakan payment gateway, KRIS, dan e-wallet. Dan juga saat ini pun merambah ke kripto. Bahwa kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk
memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur, sama dengan saya Pak. Oleh karena itu ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan masalah judi online ini, dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti, berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Saya kira itu komitmen kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita masuk ke judi online, kami perlu sampaikan di sini, meskipun dalam pernyataan pers sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa arahan kami dari Presiden secara konsisten dan berulang kali memang fokusnya kepada judi online. Dari pertama saya dipanggil, kedua kali, ketiga kali, beliau mengulang arahan terhadap judi online. Saya bertemu dengan Kapolri beberapa kali, beliau juga menyampaikan arahan kepada Kapolri, salah satu yang utama juga judi online. Karena itu ketegasan di level Presiden ini memudahkan kami kerja di bawah Bapak Ibu. Dengan Kapolri kami langsung ada pertemuan beberapa kali. Memang sebelum kejadian juga sudah ada pertemuan sebelumnya. Pada dasarnya kami tidak tahu persis, yang ada adalah komitmen bersama dari awal. Jadi ketika hari itu juga kami sama kagetnya, meskipun juga dengan Kapolri sudah ada pembicaraan awal. Tapi pada dasarnya ini kita lakukan bersama-sama, dan tentu doa, dukungan dari jutaan masyarakat menjadi modal utama. Waktu Presiden menyampaikan arahan pertama kali, ya deg-degan sih ada sih Bapak Ibu. Waktu itu kan belum dapat dukungan sebegitu besar, jadi waktu disampaikan arahan pertama saya juga tidak tahu apakah ini akan didukung secara luas atau tidak. Tapi alhamdulillah didukung. Jadi setelah kejadian pun kami sudah menghadap Presiden, beliau terus mendukung, dan hari ini digenapkan oleh dukungan para wakil rakyat di Komisi 1. Saya rasa ini menjadi kekuatan kita bersama. Bapak Ibu, untuk dipahami, Kemkomdigi adalah pintu masuk. Dan kalau ini untuk kebaikan bangsa dan negara, kami rela jadi pintu masuk. Namun demikian, sebagaimana Bapak Ibu sampaikan tadi, ini tidak berhenti di Kemkomdigi. Artinya kami sudah punya kerjasama memang dengan PSE, dengan OJK, perbankan. Tracking sebetulnya tidak hanya bisa dilakukan di Kemkomdigi. Ini tanpa niat untuk menunjuk pihak lain, tapi artinya kalau kami sudah mulai dari kami ingin ini selesai, maka kita ingin juga ekosistem yang lain juga mendukung. Transaksi itu bisa kelihatan Bapak Ibu. Jadi kami juga berharap OJK, perbankan, itu juga melihat tren transaksi judi online berbeda dengan yang biasanya. Ini bukan ekspertis kami, tapi kami yakin perbankan dan OJK serta PPATK bisa memantau. Kemudian PSE. Beberapa yang besar-besar seperti kami sebutkan saja karena toh sudah banyak diketahui publik juga. Meta, Google, YouTube, Twitter, Telegram, TikTok, App Store, Line, Snack Video, dan lain-lain, semua sama-sama perlu kerjasamanya. Kita nggak bisa hanya men-take down tanpa
didukung juga oleh pintu-pintu masuk ini. Kami sudah punya kerjasama, mungkin dalam waktu dekat kami akan panggil kembali teman-teman dari PSE itu yang pada dasarnya kita hormati, kita dukung karena banyak sekali juga mencerdaskan masyarakat melalui informasi-informasinya. Namun demikian kita akan minta komitmennya juga untuk juga menjaga ruang-ruang digital agar bersih dari konten negatif termasuk judi online. Bapak Ibu, betul sekali tadi ada yang menyebut pinjaman online. Ini biasanya satu siklus memang. Ketika bermain judi, uang habis, pinjol. Kemudian begitu seterusnya. Sehingga tadi ada temuan-temuan, mohon maaf, perceraian, istri membunuh suami atau membunuh keluarga, bunuh diri dan lain-lain. Itu sebetulnya kalau catatan kematiannya dituliskan apakah ini judi online atau tidak itu akan banyak sekali. Cuman kan kalau yang bunuh diri nggak mungkin ditulis bunuh diri karena apa. Tapi angkanya memang memprihatinkan Bapak Ibu. Karena itu Presiden menaruh perhatian besar terhadap judi online ini karena sekali lagi loss-nya bukan hanya yang tangible atau yang terukur, tapi juga intangible loss, begitu. Kemudian saya sepakat tadi Bapak Ibu yang menyampaikan literasi kemudian menjadi penting. Kami memahami bahwa Kemkomdigi perlu mengupgrade sistem, mengaudit sistem secara teknologi dan SDM. Namun kami juga perlu menyampaikan bahwa diperbaiki pun nanti tetap literasi menjadi penting karena tadi Pak Rizky kalau nggak salah yang menyampaikan selama ada demand maka akan terus hidup. Kami berusaha lebih baik dari penjahat, tadi ada yang menyampaikan lebih pintar dari mereka, tapi Bapak Ibu mengetahui bahwa di dunia pun memang kadang-kadang penjahatnya lebih pintar daripada pemerintahnya, bahkan di sebagian kasus seperti itu. Maka literasi menjadi penting. Sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu sebagai wakil rakyat di Komisi 1 bersama-sama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, semuanya harus bersama-sama untuk memerangi judi online ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nanti akan secara khusus akan disampaikan rilis resmi pada saat sudah lengkap oleh Polda Metro. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga menangkap dan mendalami influencer, mungkin ini juga menimbulkan protes, kenapa kok diamankan Gunawan Sabdor. Dari Gunawan Sabdor ini kita kembangkan, kita menangkap 2 tersangka selaku pelaku marketing pemberi gift kepada influencer tersebut. Sementara Gunawan Sabdor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi. Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka. Kemudian terkait dengan tindak pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak main-main dalam memberantas judi online sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Jenderal Sigit bahkan memerintahkan Kadif Propam Mabes Polri untuk menindak anggota yang kedapatan bermain judi online. Polri ditunjuk menjadi leading sektor terkait dengan masalah penanganan judi online di mana beberapa waktu ini kami terus melakukan upaya untuk memerantas judi online ini dengan seoptimal mungkin, karena kita memahami bahwa para pelaku judi online ini selalu merubah strateginya, yang tadinya ada di dalam negeri sekarang bergeser ke luar negeri, katanya di Jakarta, Jumat, 8 November 2024. Menurutnya, bandar judi online yang tadinya menggunakan alat bayar dengan menggunakan rekening,
saat ini terus bergeser menggunakan portal yang lebih canggih, payment gateway, dan kekinian sudah bergeser menggunakan kripto. Hal ini menjadi tantangan baru meningkatkan kualitas SDM sehingga apa yang menjadi tugas memberantas perjudian online betul-betul bisa dilaksanakan. Di sisi lain, mulai dari hal-hal yang bersifat preemptif tentunya kita laksanakan, preventif juga laksanakan. Saya selalu minta kepada PPATK, tolong anggota kita yang ikut terlibat menjadi pemain judi online, berikan datanya kepada saya untuk kita berikan perbaikan, ucap Kapolri, dan saya kira data tersebut sudah saya berikan kepada Kadif Propam. Tolong untuk dilakukan perbaikan agar kemudian anggota kita juga kemudian sadar, sambungnya. Terkait yang terlibat dengan konsorsium atau para pelaku judi online kalau memang dia terlihat melindungi, Kapolri minta untuk diproses. Jadi itu bagian dari perbaikan kita di dalam. Tentunya kita harus berani, tegas, dan saya kira ini adalah bagian dari upaya kita untuk menyelamatkan bangsa kita, uang yang keluar, dan kemudian banyak masalah sosial yang muncul karena masalah judi online, paparnya. Kapolri juga sudah mengetahui bandar judi online menggeser deposit dari yang tadinya tarifnya Rp100.000 ke atas, sekarang diturunkan ke Rp10.000, ini kemudian membuat anak-anak remaja bangsa pun ikut terdampak. Jadi ini tentunya menjadi perhatian kita, tuntasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Anda masih menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Polda Metro Jaya masih memburu satu orang buron terkait kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang melindungi situs judi online pada Senin 11 November. Sosok buron tersebut berinisial A dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Adi Arisyam Indradi mengatakan, hingga Sabtu 10 November, pihaknya telah menangkap dua tersangka berinisial MN dan DM. MN merupakan tersangka yang sebelumnya diumumkan oleh AD sebagai salah satu buron yang masuk dalam DPO. Sementara DM merupakan tersangka baru. Berdasarkan hasil pengembangan, usai MN ditangkap, Subdit Jatandraus Ditreskrimum Polda Metro Jaya. MN berperan sebagai penghubung antara bandar judol dengan para pelaku atau tersangka lainnya. Ia juga menyetorkan uang dan daftar situs judol untuk dijaga agar tidak diblokir. Sedangkan DM berperan sebagai orang yang membantu kejahatan MN. Dia menampung uang dari hasil tindak pidana. Secara terpisah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan perputaran uang terkait judi online hingga triwulan 3 tahun 2024 mencapai 283 triliun rupiah. Ratusan triliun tersebut didapatkan Polri dari hasil pengungkapan kasus judi online sejak 2020 hingga 2024. Sejauh ini pihaknya sudah mengamankan sebanyak 9.096 tersangka, 5.991 rekening, dan juga mematikan 68.108 situs judi online. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI pada hari Senin, Kapolri juga mengungkapkan berbagai macam modus judi online. Pemasaran judi online memanfaatkan influencer hingga situs-situs pemerintah. Kemudian terkait alat pembayaran yang tadinya menggunakan rekening, saat ini pun sudah bergeser menggunakan payment gateway, KRIS, dan e-wallet. Dan juga saat ini pun merambah ke kripto. Bahwa kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak.
Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya, Pak. Oleh karena itu, ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan masalah judi online ini, dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti, berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Saya kira itu komitmen kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita masuk ke judi online, kami perlu sampaikan di sini, meskipun dalam pernyataan pers sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa arahan kami dari Presiden secara konsisten dan berulang kali memang fokusnya kepada judi online. Dari pertama saya dipanggil, kedua kali, ketiga kali, beliau mengulang arahan terhadap judi online. Saya bertemu dengan Kapolri beberapa kali, beliau juga menyampaikan arahan kepada Kapolri, salah satu yang utama juga judi online. Karena itu ketegasan di level Presiden ini memudahkan kami kerja di bawah, Bapak Ibu. Dengan Kapolri kami langsung ada pertemuan beberapa kali. Memang sebelum kejadian juga sudah ada pertemuan sebelumnya. Pada dasarnya kami tidak tahu persis. Yang ada adalah komitmen bersama dari awal. Jadi ketika hari itu juga kami sama kagetnya, meskipun juga dengan Kapolri sudah ada pembicaraan awal. Tapi pada dasarnya ini kita lakukan bersama-sama, dan tentu doa, dukungan dari jutaan masyarakat menjadi modal utama. Waktu Presiden menyampaikan arahan pertama kali, ya deg-degan sih ada sih Bapak Ibu. Waktu itu kan belum dapat dukungan sebegitu besar. Jadi waktu disampaikan arahan pertama, saya juga tidak tahu apakah ini akan didukung secara luas atau tidak. Tapi alhamdulillah didukung. Jadi setelah kejadian pun kami sudah menghadap Presiden, beliau terus mendukung, dan hari ini digenapkan oleh dukungan para wakil rakyat di Komisi 1. Saya rasa ini menjadi kekuatan kita bersama. Bapak Ibu, untuk dipahami, Kemkomdigi adalah pintu masuk. Dan kalau ini untuk kebaikan bangsa dan negara, kami rela jadi pintu masuk. Namun demikian, sebagaimana Bapak Ibu sampaikan tadi, ini tidak berhenti di Kemkomdigi. Artinya kami sudah punya kerjasama memang dengan PSE, dengan OJK, perbankan. Tracking sebetulnya tidak hanya bisa dilakukan di Kemkomdigi. Ini tanpa niat untuk menunjuk pihak lain, tapi artinya kalau kami sudah mulai dari kami ingin ini selesai, maka kita ingin juga ekosistem yang lain juga mendukung. Transaksi itu bisa kelihatan Bapak Ibu. Jadi kami juga berharap OJK, perbankan, itu juga melihat tren transaksi judi online berbeda dengan yang biasanya. Ini bukan ekspertis kami, tapi kami yakin perbankan dan OJK serta PPATK bisa memantau. Kemudian PSE. Beberapa yang besar-besar seperti kami sebutkan saja karena toh sudah banyak diketahui publik juga. Meta, Google, YouTube, Twitter, Telegram, TikTok, App Store, Line, Snack Video, dan lain-lain, semua sama-sama perlu kerjasamanya. Kita nggak bisa hanya men-take down tanpa didukung juga oleh pintu-pintu masuk ini. Kami sudah punya kerjasama, mungkin dalam waktu dekat kami akan panggil kembali teman-teman dari PSE itu yang pada dasarnya kita hormati, kita dukung karena banyak sekali juga memberikan
mencerdaskan masyarakat melalui informasi-informasinya. Namun demikian kita akan minta komitmennya juga untuk juga menjaga ruang-ruang digital agar bersih dari konten negatif termasuk judi online. Bapak Ibu, betul sekali tadi ada yang menyebut pinjaman online. Ini biasanya satu siklus memang. Ketika bermain judi, uang habis, pinjol. Kemudian begitu seterusnya. Sehingga tadi ada temuan-temuan, mohon maaf, perceraian, istri membunuh suami atau membunuh keluarga, bunuh diri, dan lain-lain. Itu sebetulnya kalau catatan kematiannya dituliskan apakah ini judi online atau tidak, itu akan banyak sekali. Cuman kan kalau yang bunuh diri nggak mungkin ditulis bunuh diri karena apa. Tapi angkanya memang memprihatinkan Bapak Ibu. Karena itu Presiden menaruh perhatian besar terhadap judi online ini, karena sekali lagi loss-nya bukan hanya yang tangible atau yang terukur, tapi juga intangible loss, begitu. Kemudian saya sepakat tadi Bapak Ibu yang menyampaikan literasi kemudian menjadi penting. Kami memahami bahwa Kemkomdigi perlu mengupgrade sistem, mengaudit sistem secara teknologi dan SDM. Namun kami juga perlu menyampaikan bahwa diperbaiki pun nanti tetap literasi menjadi penting, karena tadi Pak Rizky kalau nggak salah yang menyampaikan selama ada demand maka akan terus hidup. Kami berusaha lebih baik dari penjahat, tadi ada yang menyampaikan lebih pintar dari mereka, tapi Bapak Ibu mengetahui bahwa di dunia pun memang kadang-kadang penjahatnya lebih pintar daripada pemerintahnya, bahkan di sebagian kasus seperti itu. Maka literasi menjadi penting. Sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu sebagai wakil rakyat di Komisi 1 bersama-sama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, semuanya harus bersama-sama untuk memerangi judi online ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nanti acara khusus akan disampaikan rilis resmi pada saat sudah lengkap oleh Polda Metro. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga menangkap dan mendalami influencer, mungkin ini juga menimbulkan protes, kenapa kok diamankan Gunawan Sabdor. Dari Gunawan Sabdor ini kita kembangkan, kita menangkap 2 tersangka selaku pelaku marketing pemberi gift kepada influencer tersebut. Sementara Gunawan Sabdor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi. Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka. Kemudian terkait dengan tindak pidana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak main-main dalam memberantas judi online sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Jenderal Sigit bahkan memerintahkan Kadif Propam Mabes Polri untuk menindak anggota yang kedapatan bermain judi online. Polri ditunjuk menjadi leading sektor terkait dengan masalah penanganan judi online di mana beberapa waktu ini kami terus melakukan upaya untuk memerantas judi online ini dengan seoptimal mungkin, karena kita memahami bahwa para pelaku judi online ini selalu merubah strateginya, yang tadinya ada di dalam negeri sekarang bergeser ke luar negeri, katanya di Jakarta, Jumat, 8 November 2024. Menurutnya, bandar judi online yang tadinya menggunakan alat bayar dengan menggunakan rekening, saat ini terus bergeser menggunakan portal yang lebih canggih, payment gateway, dan kekinian sudah bergeser menggunakan kripto. Hal ini menjadi tantangan baru meningkatkan kualitas SDM sehingga apa yang menjadi tugas memberantas perjudian online betul-betul bisa dilaksanakan. Di sisi lain, mulai dari hal-hal yang bersifat preemptif tentunya kita laksanakan, preventif juga laksanakan.
Saya selalu minta kepada PPATK, tolong anggota kita yang ikut terlibat menjadi pemain judi online, berikan datanya kepada saya untuk kita berikan perbaikan, ucap Kapolri, dan saya kira data tersebut sudah saya berikan kepada Kadif Propam. Tolong untuk dilakukan perbaikan agar kemudian anggota kita juga kemudian sadar, sambungnya. Terkait yang terlibat dengan konsorsium atau para pelaku judi online kalau memang dia terlihat melindungi, Kapolri minta untuk diproses. Jadi itu bagian dari perbaikan kita di dalam. Tentunya kita harus berani, tegas, dan saya kira ini adalah bagian dari upaya kita untuk menyelamatkan bangsa kita, uang yang keluar, dan kemudian banyak masalah sosial yang muncul karena masalah judi online, paparnya. Kapolri juga sudah mengetahui bandar judi online menggeser deposit dari yang tadinya tarifnya Rp100.000 ke atas, sekarang diturunkan ke Rp10.000, ini kemudian membuat anak-anak remaja bangsa pun ikut terdampak. Jadi ini tentunya menjadi perhatian kita, tuntasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Anda masih menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Polda Metro Jaya masih memburu satu orang buron terkait kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang melindungi situs judi online pada Senin 11 November. Sosok buron tersebut berinisial A dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Adi Arisyam Indradi mengatakan, hingga Sabtu 10 November, pihaknya telah menangkap dua tersangka berinisial MN dan DM. MN merupakan tersangka yang sebelumnya diumumkan oleh AD sebagai salah satu buron yang masuk dalam DPO. Sementara DM merupakan tersangka baru. Berdasarkan hasil pengembangan, usai MN ditangkap, Subdit Jatandras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. MN berperan sebagai penghubung antara bandar judol dengan para pelaku atau tersangka lainnya. Ia juga menyetorkan uang dan daftar situs judol untuk dijaga agar tidak diblokir. Sedangkan DM berperan sebagai orang yang membantu kejahatan MN. Dia menampung uang dari hasil tindak pidana. Secara terpisah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan perputaran uang terkait judi online hingga triwulan 3 tahun 2024 mencapai Rp283 triliun. Ratusan triliun tersebut didapatkan Polri dari hasil pengungkapan kasus judi online sejak 2020 hingga 2024. Sejauh ini pihaknya sudah mengamankan sebanyak 9.096 tersangka, 5.991 rekening, dan juga mematikan 68.108 situs judi online. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI pada hari Senin, Kapolri juga mengungkapkan berbagai macam modus judi online. Pemasaran judi online memanfaatkan influencer hingga situs-situs pemerintah. Kemudian terkait alat pembayaran yang tadinya menggunakan rekening, saat ini pun sudah bergeser menggunakan payment gateway, KRIS, dan e-wallet. Dan juga saat ini pun merambah ke kripto. Bahwa kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan.
atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya, Pak. Oleh karena itu, ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan masalah judi online ini, dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti, berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Saya kira itu komitmen kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita masuk ke judi online, kami perlu sampaikan di sini, meskipun dalam pernyataan PR sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa arahan kami dari Presiden secara konsisten dan berulang kali memang fokusnya kepada judi online. Dari pertama saya dipanggil, kedua kali, ketiga kali, beliau mengulang arahan terhadap judi online. Saya bertemu dengan Kapolri beberapa kali, beliau juga menyampaikan arahan kepada Kapolri, salah satu yang utama juga judi online. Karena itu ketegasan di level Presiden ini memudahkan kami kerja di bawah, Bapak Ibu. Dengan Kapolri kami langsung ada pertemuan beberapa kali. Memang sebelum kejadian juga sudah ada pertemuan sebelumnya. Pada dasarnya kami tidak tahu persis. Yang ada adalah komitmen bersama dari awal. Jadi ketika hari itu juga kami sama kagetnya, meskipun juga dengan Kapolri sudah ada pembicaraan awal. Tapi pada dasarnya ini kita lakukan bersama-sama, dan tentu doa, dukungan dari jutaan masyarakat menjadi modal utama. Waktu Presiden menyampaikan arahan pertama kali, ya deg-degan sih ada sih Bapak Ibu. Waktu itu kan belum dapat dukungan sebegitu besar. Jadi waktu disampaikan arahan pertama, saya juga tidak tahu apakah ini akan didukung secara luas atau tidak. Tapi alhamdulillah didukung. Jadi setelah kejadian pun kami sudah menghadap Presiden, beliau terus mendukung, dan hari ini digenapkan oleh dukungan para wakil rakyat di Komisi 1. Saya rasa ini menjadi kekuatan kita bersama. Bapak Ibu, untuk dipahami, Kemkomdigi adalah pintu masuk. Dan kalau ini untuk kebaikan bangsa dan negara, kami rela jadi pintu masuk. Namun demikian, sebagaimana Bapak Ibu sampaikan tadi, ini tidak berhenti di Kemkomdigi. Artinya kami sudah punya kerjasama memang dengan PSE, dengan OJK, perbankan. Tracking sebetulnya tidak hanya bisa dilakukan di Kemkomdigi. Ini tanpa niat untuk menunjuk pihak lain, tapi artinya kalau kami sudah mulai dari kami ingin ini selesai, maka kita ingin juga ekosistem yang lain juga mendukung. Transaksi itu bisa kelihatan Bapak Ibu. Jadi kami juga berharap OJK, perbankan, itu juga melihat tren transaksi judi online berbeda dengan yang biasanya. Ini bukan ekspertis kami, tapi kami yakin perbankan dan OJK serta PPATK bisa memantau. Kemudian PSE. Beberapa yang besar-besar seperti kami sebutkan saja karena toh sudah banyak diketahui publik juga. Meta, Google, YouTube, Twitter, Telegram, TikTok, App Store, Line, Snack Video, dan lain-lain, semua sama-sama perlu kerjasamanya. Kita nggak bisa hanya men-take down tanpa didukung juga oleh pintu-pintu masuk ini. Kami sudah punya kerjasama, mungkin dalam waktu dekat kami akan panggil kembali teman-teman dari PSE itu yang pada dasarnya kita hormati, kita dukung karena banyak sekali juga mencerdaskan masyarakat melalui informasi-informasinya. Namun demikian kita akan minta komitmennya juga untuk juga menjaga ruang-ruang digital agar bersih dari konten negatif termasuk judi online. Bapak Ibu, betul sekali tadi ada yang menyebut pinjaman online. Ini biasanya satu siklus memang. Ketika bermain judi, uang habis, pinjol.
Kemudian begitu seterusnya. Sehingga tadi ada temuan-temuan, mohon maaf, perceraian, istri membunuh suami atau membunuh keluarga, bunuh diri, dan lain-lain. Itu sebetulnya kalau catatan kematiannya dituliskan apakah ini judi online atau tidak, itu akan banyak sekali. Cuman kan kalau yang bunuh diri nggak mungkin ditulis bunuh diri karena apa. Tapi angkanya memang memprihatinkan Bapak Ibu. Karena itu Presiden menaruh perhatian besar terhadap judi online ini, karena sekali lagi loss-nya bukan hanya yang tangible atau yang terukur, tapi juga intangible loss, begitu. Kemudian saya sepakat tadi Bapak Ibu yang menyampaikan literasi kemudian menjadi penting. Kami memahami bahwa Kemkomdigi perlu mengupgrade sistem, mengaudit sistem secara teknologi dan SDM. Namun kami juga perlu menyampaikan bahwa diperbaiki pun nanti tetap literasi menjadi penting, karena tadi Pak Rizky kalau nggak salah yang menyampaikan selama ada demand maka akan terus hidup. Kami berusaha lebih baik dari penjahat, tadi ada yang menyampaikan lebih pintar dari mereka, tapi Bapak Ibu mengetahui bahwa di dunia pun memang kadang-kadang penjahatnya lebih pintar daripada pemerintahnya, bahkan di sebagian kasus seperti itu. Maka literasi menjadi penting. Sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu sebagai wakil rakyat di Komisi 1 bersama-sama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, semuanya harus bersama-sama untuk memerangi judi online ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nanti akan secara khusus akan disampaikan rilis resmi pada saat sudah lengkap oleh Polda Metro. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga menangkap dan mendalami influencer, mungkin ini juga menimbulkan protes, kenapa kok diamankan Gunawan Sabdor. Dari Gunawan Sabdor ini kita kembangkan, kita menangkap 2 tersangka selaku pelaku marketing pemberi gift kepada influencer tersebut. Sementara Gunawan Sabdor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi. Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka. Kemudian terkait dengan tindak pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak main-main dalam memberantas judi online sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Jenderal Sigit bahkan memerintahkan Kadif Propam Mabes Polri untuk menindak anggota yang kedapatan bermain judi online. Polri ditunjuk menjadi leading sektor terkait dengan masalah penanganan judi online di mana beberapa waktu ini kami terus melakukan upaya untuk memerantas judi online ini dengan seoptimal mungkin, karena kita memahami bahwa para pelaku judi online ini selalu merubah strateginya, yang tadinya ada di dalam negeri sekarang bergeser ke luar negeri, katanya di Jakarta, Jumat, 8 November 2024. Menurutnya, bandar judi online yang tadinya menggunakan alat bayar dengan menggunakan rekening, saat ini terus bergeser menggunakan portal yang lebih canggih, payment gateway, dan kekinian sudah bergeser menggunakan kripto. Hal ini menjadi tantangan baru meningkatkan kualitas SDM sehingga apa yang menjadi tugas memberantas perjudian online betul-betul bisa dilaksanakan. Di sisi lain, mulai dari hal-hal yang bersifat preemptif tentunya kita laksanakan, preventif juga laksanakan. Saya selalu minta kepada PPATK, tolong anggota kita yang ikut terlibat menjadi pemain judi online, berikan datanya kepada saya untuk kita berikan perbaikan, ucap Kapolri, dan saya kira data tersebut sudah saya berikan kepada Kadif Propam. Tolong untuk dilakukan perbaikan agar kemudian anggota kita juga kemudian sadar.
Sambungnya. Terkait yang terlibat dengan konsorsium atau para pelaku judi online, kalau memang dia terlihat melindungi, Kapolri minta untuk diproses. Jadi itu bagian dari perbaikan kita di dalam. Tentunya kita harus berani, tegas, dan saya kira ini adalah bagian dari upaya kita untuk menyelamatkan bangsa kita, uang yang keluar, dan kemudian banyak masalah sosial yang muncul karena masalah judi online, paparnya. Kapolri juga sudah mengetahui bandar judi online menggeser deposit dari yang tadinya tarifnya Rp100.000 ke atas, sekarang diturunkan ke Rp10.000. Ini kemudian membuat anak-anak remaja bangsa pun ikut terdampak. Jadi ini tentunya menjadi perhatian kita, tuntasnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Anda masih menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Polda Metro Jaya masih memburu satu orang buron terkait kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang melindungi situs judi online pada Senin 11 November. Sosok buron tersebut berinisial A dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Adi Arisyam Indradi mengatakan, hingga Sabtu 10 November, pihaknya telah menangkap dua tersangka berinisial MN dan DM. MN merupakan tersangka yang sebelumnya diumumkan oleh AD sebagai salah satu buron yang masuk dalam DPO. Sementara DM merupakan tersangka baru. Berdasarkan hasil pengembangan, usai MN ditangkap, Subdit Jatandraus Ditreskrimum Polda Metro Jaya. MN berperan sebagai penghubung antara bandar judol dengan para pelaku atau tersangka lainnya. Ia juga menyetorkan uang dan daftar situs judol untuk dijaga agar tidak diblokir. Sedangkan DM berperan sebagai orang yang membantu kejahatan MN. Dia menampung uang dari hasil tindak pidana. Secara terpisah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan perputaran uang terkait judi online hingga triwulan 3 tahun 2024 mencapai 283 triliun rupiah. Ratusan triliun tersebut didapatkan Polri dari hasil pengungkapan kasus judi online sejak 2020 hingga 2024. Sejauh ini pihaknya sudah mengamankan sebanyak 9.096 tersangka, 5.991 rekening, dan juga mematikan 68.108 situs judi online. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI pada hari Senin, Kapolri juga mengungkapkan berbagai macam modus judi online. Pemasaran judi online memanfaatkan influencer hingga situs-situs pemerintah. Kemudian terkait alat pembayaran yang tadinya menggunakan rekening, saat ini pun sudah bergeser menggunakan payment gateway, kris, dan e-wallet. Dan juga saat ini pun merambah ke kripto. Bahwa kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya Pak. Oleh karena itu, ini menjadi komitmen kami
untuk menuntaskan masalah judi online ini, dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti, berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Saya kira itu komitmen kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita masuk ke judi online, kami perlu sampaikan di sini, meskipun dalam pernyataan pers sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa arahan kami dari Presiden secara konsisten dan berulang kali memang fokusnya kepada judi online. Dari pertama saya dipanggil, kedua kali, ketiga kali, beliau mengulang arahan terhadap judi online. Saya bertemu dengan Kapolri beberapa kali, beliau juga menyampaikan arahan kepada Kapolri, salah satu yang utama juga judi online. Karena itu ketegasan di level Presiden ini memudahkan kami kerja di bawah, Bapak Ibu. Dengan Kapolri kami langsung ada pertemuan beberapa kali. Memang sebelum kejadian juga sudah ada pertemuan sebelumnya. Pada dasarnya kami tidak tahu persis. Yang ada adalah komitmen bersama dari awal. Jadi ketika hari itu juga kami sama kagetnya, meskipun juga dengan Kapolri sudah ada pembicaraan awal. Tapi pada dasarnya ini kita lakukan bersama-sama, dan tentu doa, dukungan dari jutaan masyarakat menjadi modal utama. Waktu Presiden menyampaikan arahan pertama kali, ya deg-degan sih ada sih Bapak Ibu. Waktu itu kan belum dapat dukungan sebegitu besar. Jadi waktu disampaikan arahan pertama, saya juga tidak tahu apakah ini akan didukung secara luas atau tidak. Tapi alhamdulillah didukung. Jadi setelah kejadian pun kami sudah menghadap Presiden, beliau terus mendukung, dan hari ini digenapkan oleh dukungan para wakil rakyat di Komisi 1. Saya rasa ini menjadi kekuatan kita bersama. Bapak Ibu, untuk dipahami, Kemkomdigi adalah pintu masuk. Dan kalau ini untuk kebaikan bangsa dan negara, kami rela jadi pintu masuk. Namun demikian, sebagaimana Bapak Ibu sampaikan tadi, ini tidak berhenti di Kemkomdigi. Artinya kami sudah punya kerjasama memang dengan PSE, dengan OJK, perbankan. Tracking sebetulnya tidak hanya bisa dilakukan di Kemkomdigi. Ini tanpa niat untuk menunjuk pihak lain, tapi artinya kalau kami sudah mulai dari kami ingin ini selesai, maka kita ingin juga ekosistem yang lain juga mendukung. Transaksi itu bisa kelihatan Bapak Ibu. Jadi kami juga berharap OJK, perbankan, itu juga melihat tren transaksi judi online berbeda dengan yang biasanya. Ini bukan ekspertis kami, tapi kami yakin perbankan dan OJK serta PPATK bisa memantau. Kemudian PSE. Beberapa yang besar-besar seperti kami sebutkan saja karena toh sudah banyak diketahui publik juga. Meta, Google, YouTube, Twitter, Telegram, TikTok, App Store, Line, Snack Video, dan lain-lain, semua sama-sama perlu kerjasamanya. Kita nggak bisa hanya men-take down tanpa didukung juga oleh pintu-pintu masuk ini. Kami sudah punya kerjasama, mungkin dalam waktu dekat kami akan panggil kembali teman-teman dari PSE itu yang pada dasarnya kita hormati, kita dukung karena banyak sekali juga mencerdaskan masyarakat melalui informasi-informasinya. Namun demikian kita akan minta komitmennya juga untuk juga menjaga ruang-ruang digital agar bersih dari konten negatif termasuk judi online. Bapak Ibu, betul sekali tadi ada yang menyebut pinjaman online. Ini biasanya satu siklus memang. Ketika bermain judi, uang habis, pinjol. Kemudian begitu seterusnya. Sehingga tadi ada temuan-temuan, mohon maaf, perceraian, istri membunuh suami atau membunuh keluarga, bunuh diri, dan lain-lain. Itu sebetulnya
Kalau catatan kematiannya dituliskan apakah ini judi online atau tidak itu akan banyak sekali. Cuman kan kalau yang bunuh diri nggak mungkin ditulis bunuh diri karena apa. Tapi angkanya memang memprihatinkan Bapak Ibu. Karena itu Presiden menaruh perhatian besar terhadap judi online ini karena sekali lagi loss-nya bukan hanya yang tangible atau yang terukur, tapi juga intangible loss, begitu. Kemudian saya sepakat tadi Bapak Ibu yang menyampaikan literasi kemudian menjadi penting. Kami memahami bahwa Kemkomdigi perlu mengupgrade sistem, mengaudit sistem secara teknologi dan SDM. Namun kami juga perlu menyampaikan bahwa diperbaiki pun nanti tetap literasi menjadi penting karena tadi Pak Rizky kalau nggak salah yang menyampaikan selama ada demand maka akan terus hidup. Kami berusaha lebih baik dari penjahat, tadi ada yang menyampaikan lebih pintar dari mereka, tapi Bapak Ibu mengetahui bahwa di dunia pun memang kadang-kadang penjahatnya lebih pintar daripada pemerintahnya, bahkan di sebagian kasus seperti itu. Maka literasi menjadi penting. Sekali lagi kami mengajak Bapak Ibu sebagai wakil rakyat di Komisi 1 bersama-sama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, semuanya harus bersama-sama untuk memerangi judi online ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nanti acara khusus akan disampaikan rilis resmi pada saat sudah lengkap oleh Polda Metro. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga menangkap dan mendalami influencer, mungkin ini juga menimbulkan protes, kenapa kok diamankan Gunawan Sabdor. Dari Gunawan Sabdor ini kita kembangkan, kita menangkap 2 tersangka selaku pelaku marketing pemberi gift kepada influencer tersebut. Sementara Gunawan Sabdor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi. Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka. Kemudian terkait dengan tindak pidana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak main-main dalam memberantas judi online sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Jenderal Sigit bahkan memerintahkan Kadif Propam Mabes Polri untuk menindak anggota yang kedapatan bermain judi online. Polri ditunjuk menjadi leading sektor terkait dengan masalah penanganan judi online di mana beberapa waktu ini kami terus melakukan upaya untuk memerantas judi online ini dengan seoptimal mungkin, karena kita memahami bahwa para pelaku judi online ini selalu merubah strateginya, yang tadinya ada di dalam negeri sekarang bergeser ke luar negeri, katanya di Jakarta, Jumat, 8 November 2024. Menurutnya, bandar judi online yang tadinya menggunakan alat bayar dengan menggunakan rekening, saat ini terus bergeser menggunakan portal yang lebih canggih, payment gateway, dan kekinian sudah bergeser menggunakan kripto. Hal ini menjadi tantangan baru meningkatkan kualitas SDM sehingga apa yang menjadi tugas memberantas perjudian online betul-betul bisa dilaksanakan. Di sisi lain, mulai dari hal-hal yang bersifat preemptif tentunya kita laksanakan, preventif juga laksanakan. Saya selalu minta kepada PPATK, tolong anggota kita yang ikut terlibat menjadi pemain judi online, berikan datanya kepada saya untuk kita berikan perbaikan, ucap Kapolri, dan saya kira data tersebut sudah saya berikan kepada Kadif Propam. Tolong untuk dilakukan perbaikan agar kemudian anggota kita juga kemudian sadar, sambungnya. Terkait yang terlibat dengan konsorsium atau para pelaku judi online kalau memang dia terlihat melindungi, Kapolri minta untuk diproses. Jadi itu bagian dari perbaikan kita di dalam. Tentunya kita harus berani,
tegas, dan saya kira ini adalah bagian dari upaya kita untuk menyelamatkan bangsa kita, uang yang keluar, dan kemudian banyak masalah sosial yang muncul karena masalah judi online, paparnya. Kapolri juga sudah mengetahui bandar judi online menggeser deposit dari yang tadinya tarifnya Rp100.000 ke atas, sekarang diturunkan ke Rp10.000. Ini kemudian membuat anak-anak remaja bangsa pun ikut terdampak. Jadi ini tentunya menjadi perhatian kita, tuntasnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Anda masih menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Polda Metro Jaya masih memburu satu orang buron terkait kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang melindungi situs judi online pada Senin 11 November. Sosok buron tersebut berinisial A dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Adi Arisyam Indradi mengatakan, hingga Sabtu 10 November, pihaknya telah menangkap dua tersangka berinisial MN dan DM. MN merupakan tersangka yang sebelumnya diumumkan oleh AD sebagai salah satu buron yang masuk dalam DPO. Sementara DM merupakan tersangka baru. Berdasarkan hasil pengembangan, usai MN ditangkap, Subdit Jatandras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. MN berperan sebagai penghubung antara bandar judol dengan para pelaku atau tersangka lainnya. Ia juga menyetorkan uang dan daftar situs judol untuk dijaga agar tidak diblokir. Sedangkan DM berperan sebagai orang yang membantu kejahatan MN. Dia menampung uang dari hasil tindak pidana. Secara terpisah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan perputaran uang terkait judi online hingga triwulan 3 tahun 2024 mencapai Rp283 triliun. Ratusan triliun tersebut didapatkan Polri dari hasil pengungkapan kasus judi online sejak 2020 hingga 2024. Sejauh ini pihaknya sudah mengamankan sebanyak 9.096 tersangka, 5.991 rekening, dan juga mematikan 68.108 situs judi online. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI pada hari Senin, Kapolri juga mengungkapkan berbagai macam modus judi online. Pemasaran judi online memanfaatkan influencer hingga situs-situs pemerintah. Kemudian terkait alat pembayaran yang tadinya menggunakan rekening, saat ini pun sudah bergeser menggunakan payment gateway, kris, dan e-wallet. Dan juga saat ini pun merambah ke kripto. Bahwa kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur, sama dengan saya Pak. Oleh karena itu, ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan masalah judi online ini, dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga
kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti, berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Saya kira itu komitmen kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita masuk ke judi online, kami perlu sampaikan di sini meskipun dalam pernyataan PR sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa arahan kami dari Presiden secara konsisten dan berulang kali memang fokusnya kepada judi online. Dari pertama saya dipanggil, kedua kali, ketiga kali, beliau mengulang arahan terhadap judi online. Saya bertemu dengan Kapolri beberapa kali, beliau juga menyampaikan arahan kepada Kapolri, salah satu yang utama juga judi online. Karena itu ketegasan di level Presiden ini memudahkan kami kerja di bawah, Bapak Ibu. Dengan Kapolri kami langsung ada pertemuan beberapa kali. Memang sebelum kejadian juga sudah ada pertemuan sebelumnya. Pada dasarnya kami